Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Telkom. Dengan NIM 1501213110. Saya dari kelas AB4508. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Good Corporate Governance atau GCG dan juga nilai perusahaan. Sebelumnya, terima kasih telah ingin menonton video dari saya ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman baru kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Baik, kita akan mulai saja pembahasannya. Jadi, pasti teman-teman bertanya, apa sih GCG itu? Atau apa sih tata kelola perusahaan yang baik itu? Kita dapat memulai dengan pengertian dari GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dari pengertian ini, pasti kita ingin mengetahui, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari gizi ini? Untuk yang selanjutnya, kita akan mengetahui tentang tujuan dari gizi. Tujuan pertama dari gizi yaitu kita dapat menciptakan nilai tambah atau value added bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Tujuan yang kedua, kita dapat memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan atau tidak. Tujuan yang ketiga, kita dapat memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai atau belum. Tujuan yang keempat, kita dapat memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik atau tidak. Tujuan yang terakhir, yang kelima, kita dapat memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Dari tujuan gizi ini, kita pasti ingin mengetahui juga apa sih manfaat dari gizi ini. Manfaat dari gizi. Yang pertama, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat yang kedua, kita dapat meningkatkan kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Manfaat yang ketiga, kita dapat memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta konflik kepentingan lainnya. Manfaat yang terakhir, yang keempat, kita dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih baik dari berbagai aspek. Baik, pasti teman-teman sudah mendapatkan sedikit pemahaman terkait gizi ini dari pembahasan terkait pengertian, tujuan, serta manfaat dari gizi yang telah saya berikan tadi. Selanjutnya, karena video ini membahas tentang gizi dan nilai perusahaan, jadi apa sih sebenarnya hubungan gizi dan nilai perusahaan? Pasti teman-teman sekalian juga bertanya-tanya mengenai hal ini. Jadi, secara tidak langsung, pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan value dari perusahaan tersebut. Dengan pengelolaan perusahaan yang baik, para pemegang kepentingan di luar perusahaan atau stakeholders dapat menaruh kepercayaan pada perusahaan, di mana perusahaan akan menciptakan nilai baik saat ini maupun di masa yang akan datang bagi semua pihak. Begitu juga dengan lingkungannya. Penerapan GCG juga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan, karena diyakini perusahaan yang dapat menerapkan GCG dengan baik akan menciptakan value yang tinggi di masa mendatang. Selanjutnya,
dari pengertian gizi, tujuan, manfaat, maupun hubungan gizi dan nilai perusahaan. Jadi bagaimana cara kita menjalankan gizi yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan itu? Untuk dapat menjalankan gizi yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan, kita harus mengenal 5 prinsip dasar gizi. 5 prinsip ini yang dapat kita terapkan pada perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 5 prinsip dasar gizi ini ada transparency, yang kedua ada accountability, yang ketiga ada responsibility, yang keempat ada independensi, yang terakhir ada fairness. Baik, kita akan menjelaskannya satu persatu. Prinsip yang pertama, transparency. Pengertiannya yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip yang kedua ada accountability. Prinsip dasar ini di mana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan juga harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip yang ketiga ada responsibility. Prinsip dasar ini di mana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Untuk prinsip yang keempat, ada prinsip independensi. Prinsip dasar ini di mana perusahaan harus dapat melancarkan pelaksanaan asas gizi. Perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Lalu, prinsip dasar gizi yang terakhir, ada fairness. Dalam prinsip dasar ini, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dari pengertian dari kelima prinsip dasar gizi itu, untuk dapat lebih memahaminya, di sini saya memberikan contoh pelanggaran terhadap prinsip dasar gizi. Yang pertama ada contoh dari pelanggaran prinsip dasar gizi yang pertama yaitu yang transparansi, di mana contohnya yaitu terjadi sebuah perusahaan melaksanakan perekrutan karyawan baru. Karyawan baru diharap menandatangani kontrak kerja yang telah diberikan perusahaan. Namun dalam kontrak kerja tersebut tidak dicantumkan terdapat biaya tambahan bagi karyawan baru sebagai uang pelatihan kerja bagi karyawan baru. Dalam hal ini, perusahaan melanggar prinsip transparansi karena tidak memberitahukan sebelumnya atau tidak mencantumkan pada kontrak kerja bahwa terdapat biaya tambahan bagi karyawan baru sebagai uang untuk pelatihan kerja bagi karyawan baru. Contoh yang kedua ada contoh accountability.
yaitu di mana sebuah perusahaan melalui pihak pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa apabila mereka mendaftar sebagai PNS secara otomatis, mereka dinyatakan mengundurkan diri. Risa, sebagai salah seorang pekerja magang di perusahaan tersebut, mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya, ia diterima dan ditempatkan oleh pengelola, dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan pengelola, bukan kepada pengurus. Karena hal itu, Risa dianggap mengundurkan diri. Dari prinsip ini, perusahaan melanggar prinsip accountability karena tidak menjelaskan tugas dari para pengurus perusahaan, sehingga Risa tidak mengetahui jika hal tersebut dapat menyebabkan dia dikeluarkan dari perusahaan. Prinsip yang ketiga, contoh pelanggaran prinsip yang ketiga ada prinsip responsibility. Contohnya yaitu sebuah perusahaan menjanjikan pekerjaan tetap kepada para karyawan magang di perusahaan mereka jika mereka loyal dalam bekerja selama 5 tahun bekerja. Juga mengikuti training pengembangan karyawan dengan biaya masing-masing. Namun setelah 5 tahun bekerja, para karyawan magang di sini maksudnya para karyawan magang diputuskan kontrak dari perusahaan dengan karyawan magang. Dalam hal ini, perusahaan melanggar prinsip responsibility karena perusahaan sebelumnya menjanjikan bahwa karyawan magang dapat bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut jika loyal, namun perusahaan malah memutuskan kontrak dengan karyawan magang setelah 5 tahun mereka bekerja dengan loyal. Contoh pelanggaran prinsip yang keempat ada prinsip independensi. Contohnya itu seorang nasabah perusahaan pembiayaan, sebut saja Agustin, terlambat membayar angsuran mobil sesuai jatuh tempo karena tertimpa suatu musibah. Agustin sudah memberitahu kepada perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapat respon dari perusahaan tersebut. Beberapa minggu setelah jatuh tempo, perusahaan tersebut malah mengutus seorang debt collector mendatangi rumah Agustin dan menagih dengan cara yang kasar dan tidak sopan, dan mengancam akan mengambil mobil yang telah diangsur. Dari hal ini, perusahaan melanggar prinsip independensi karena tidak memberikan kepastian kepada Agustin terkait keterlambatan pembayaran pembiayaan Agustin dan tidak meresponnya. Untuk contoh pelanggaran prinsip dasar gizi yang terakhir yaitu fairness, yaitu pada sebuah perusahaan terdapat beberapa karyawan magang baru. Karyawan magang diberikan tugas sesuai job desk-nya. Namun, salah seorang karyawan baru yang merupakan keluarga dari salah satu direksi di perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa dari kepala divisi tempatnya bekerja. Dari hal ini, perusahaan, khususnya pimpinan divisi melanggar prinsip fairness karena ia memberikan keistimewaan kepada salah satu karyawan yang merupakan keluarga dari salah satu pimpinan direksi di perusahaan tersebut. Baik, dari seluruh penjelasan tadi, semoga teman-teman mendapatkan pengertian baru. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan GCG sangat diperlukan bagi perusahaan. Penerapan GCG ini tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan, namun juga untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders dan lingkungan perusahaan.
Penerapan GCG dapat membantu menambah value perusahaan, juga pemangku kepentingannya. GCG dapat dilakukan dengan menerapkan 5 prinsip dasar GCG. Baik, sekian penjelasan terkait Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik dan hubungannya dengan nilai perusahaan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan baru kepada kawan-kawan sekalian yang menonton video ini. Saya Nabila Salsabila, pamit undur diri dan meminta maaf jika terjadi kesalahan pada penjelasan saya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.